Amma ba'du ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, di tempat yang berkah ini, saat mentari pagi muncul menyinari bumi, di momentum yang sama pula seluruh umat Islam di seluruh penjuru negeri mengumandangkan takbir, memuji keagungan dan kebesaran Ilahi Rabbi, tentunya dalam rangka menyambut kemenangan atas capaian selama sebulan lamanya menahan lapar dan dahaga, yang hari ini kita merayakannya dengan sholat id secara bersama-sama. Tentunya tidak lupa dengan protokol kesehatan tetap terjaga. Jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, tidak ada yang menjamin bahwasanya kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara, kerabat, dan para tetangga, mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, kini tinggal nama dan kenangan yang tak akan mungkin terlupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahwasanya dengan tuntunan beliau lah kita dapat bisa bernapas hingga pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, satu bulan penuh kita ditempa dan dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah bulan menumpuk amal, namun membiasakan diri kita untuk beramal agar dapat kita laksanakan di bulan-bulan yang akan datang, yang pada akhirnya kita istiqomah hingga ajal menjemput kita. Dan di antara amalan-amalan yang harus dan mesti kita lestarikan adalah di antaranya, pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Ramadan kita amat sangat takut kepada Allah. Kita tidak makan, kita tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang dusta. Semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut itu hingga kita mati. Krisis kita saat ini adalah krisis tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja seorang suami takut kepada istrinya, kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Jika istri takut kepada Allah, maka ia tidak akan mengkhianati suami dan anak-anaknya. Demikian pula jika anak takut kepada Allah, maka ia tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Andai saja rakyat takut kepada Allah, maka ia tidak akan melawan pemimpinnya. Demikian juga jika pemimpin takut kepada Allah, maka ia tidak akan korupsi, tidak memakan hak rakyatnya. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dari perbuatan membunuh sesama. Lain basata ilaika yadaka litakfulani ma ana bibasiti biyadiya ilaika la liaqtulani inni akhafullahu rabbal alamin. Yang artinya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Quran surah Al-Maidah ayat 28. Rasa takut itu pula yang menghalangi orang dari perbuatan zina. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu munsibin wa jamala faqala inni akhafullah.
Seseorang yang diajak berzina, yang mengajak itu memiliki fisik yang bagus dan kedudukan yang tinggi, tapi yang diajak mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa takut itu pula dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya adalah, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat Nazi'at ayat 40-41. Dan yang kedua, berbagi kepada sesama manusia. Setelah merasakan sakitnya lapar, di saat berbuka kita berbagi takjil, berbagi makanan kepada sesama. Mari kita jaga semangat berbagi itu. Saat ini banyak orang yang tidak memperdulikan saudaranya. Keimanan seorang diukur dari sikap empati kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman hingga kamu menyayangi saudaramu seperti menyayangi diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengaku beriman tidak mau berbagi, maka diragukan keimanannya. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, bukan orang beriman orang yang sanggup tidur dalam kekenyangan sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan yang ketiga adalah qiyamul lail. Bangun malam amat sangat sulit. Tapi selama Ramadan kita bangun malam bukan hanya untuk makan sahur saja, tetapi untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebahagian malam hari bersembahyanglah, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Surga dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang melaksanakan tahajud di waktu malam. Sebagaimana dalam sabda Rasul, ayyuhan nasu absus salam wa at'imut ta'am wa sallun wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang miskin, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika orang banyak tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keempat, membaca Al-Quran. Kita hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan ini kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang sempit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran akan menjadi penolong kita kelak di hari kiamat, saat anak dan harta tidak lagi berguna. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adalah menyambung silaturahmi. Setiap malam kita bertemu dengan keluarga, teman dan sahabat selama Ramadan dalam tarawih dan tadarus. Hubungan baik dengan keluarga kita jaga dengan silaturahim. Hubungan baik dengan kerabat dan sahabat kita jaga dengan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu bi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sebaliknya, orang-orang yang memutus silaturahim, maka Rasulullah memberikan ancaman kepadanya dengan mengatakan, la yadkhulul jannata qati'an rahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan yang baik dapat mengampuni dosa-dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasabahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Dua orang muslim yang bertemu bersalaman, Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Mengawali ibadah itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu istiqomah dalam beribadah. Qultu ya Rasulullah, haddatsani bi amri aqasimu bihi, qala qur rabbi lahumma summa istaqim. Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sesuatu agar aku berpegang teguh dengan itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, katakanlah Tuhanku Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan balasan untuk orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Maka untuk istiqomah kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan tersebut di luar Ramadan. Semuanya akan kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa kita yang telah kita laksanakan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan kebaikan untuk kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Hatib sampaikan, sebagai warga negara yang berpancasila dan berbineka tunggal ika, mari kita bahu-membahu, ikhtiar dan berdoa, berusaha menjaga diri, keluarga, tetangga, dan seluruh elemen anak bangsa dalam menjalankan aturan perintah pemerintah dengan tetap istiqomah mematuhi protokol kesehatan agar negara kita segera terbebas dari cengkraman pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat pulih kembali dan utuh seperti sedia kala. Sebagai penutup, sebuah syair dari sosok ulama karismatik pada zamannya, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfunani Al-Masyhur Allahu yarham, pada bait ke-68 halaman 32 mengatakan, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalani minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.